bagaimana kabar kalian? Semoga tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai materi ketenagakerjaan. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, buat apa kita mempelajari materi ini? Manfaat untuk kita mempelajari materi ketenagakerjaan adalah bahwa sebagai manusia kita akan melalui proses dari masa kecil hingga kita dewasa. Maka dari itu saat kita sudah dewasa, maka kita perlu mempelajari hal-hal yang akan terus berkembang. Ya, apalagi pada saat sudah dewasa nanti kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Maka dari itu kita perlu mempelajari materi ini agar kita lebih berkualitas dan kita bisa menjadi seseorang yang profesional dalam pekerjaan kita. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Dan yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Baik, sekarang kita masuk ke konsep ketenaga kerjaan. Di layar saya sudah tampilkan ada 3 di situ konsep mengenai ketenaga kerjaan. Di mana yang pertama, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk konsep yang kedua, saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Baik, untuk konsep yang ketiga, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagan komposisi penduduk dan tenaga kerja. Dalam bagan kita bisa lihat ada penduduk di situ di paling atas, bahwa penduduk dibagi menjadi 2 ya, ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Baik, untuk tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sementara bukan tenaga kerja adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun dan 64 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Kita bahas satu-satu ya. Untuk bukan angkatan kerja, itu diantaranya ada anak sekolah, ada pensiunan, ada ibu rumah tangga. Yang berarti mereka ini meskipun berada di usia kerja, namun mereka tidak berniat untuk bekerja, maka disebut bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja ada 2 ya, yang menganggur dan juga yang bekerja. Oke, materi selanjutnya adalah tentang kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di sini ada pasal 27 ayat 2 mengenai kesempatan. Ya, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Baik, selanjutnya kita masuk materi jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ini dibagi dalam 2 ya, ada berdasarkan jenis kegiatannya dan juga ada yang berdasarkan keahliannya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, berdasarkan jenis kegiatannya dibagi menjadi 2, ada tenaga kerja rohania, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya
yaitu direktur, konsultan, dan manajer. Untuk yang kedua, tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja ini melakukan pekerjaannya lebih ke menggunakan fisik ya. Berarti kalian bisa memberikan contohnya ya. Baik, contohnya itu adalah pekerja bangunan, supir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Sekarang kita masuk ke berdasarkan keahliannya. Berdasarkan keahliannya ini dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, yang ketiganya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik, contohnya guru, dokter, pilot. Untuk tenaga kerja terlatih, contohnya tukang masak, pelukis, supir. Sekarang yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang becak. Nah, sekarang kita sudah selesai di materi tentang ketenaga kerjaan pertemuan pertama. Semoga mudah dipahami ya, dan semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.